Kita mulai. Tidak pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan semua yang senantiasa mengikutinya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini alhamdulillah Allah beri kesempatan kita untuk mencari satu jalan mudah untuk masuk surga, yaitu belajar agama, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu sekalian, kita ingatkan dalam belajar kita ini agar mudah masuk surga, agar dimudahkan masuk surga dengan itu belajar, ya. Dan pada kesempatan ini insya Allah akan kita bahas satu pembahasan, yaitu sifat al-mar'atis salihah, sifat-sifat wanita yang salihah, sifat-sifat wanita yang salihah yang disebutkan dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini kita bahas karena ini penting untuk kita mengerti dan kita pahami, dan dalam kehidupan atau dalam berumah tangga atau dalam menjalani sebagai seorang ibu dan seorang wanita harus memiliki sifat salihah, seorang wanita yang salihah. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sih keuntungan, keistimewaan menjadi wanita yang salihah, wanita yang mengerti kewajiban-kewajibannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kewajibannya dia mengerti dan dia jalankan. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati ma syi'ti. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau betul-betul wanita itu sudah betul menjadi wanita salihah, lalu ibu-ibu atau istri-istri menjadi wanita yang salihah, yang mengerti kewajiban-kewajibannya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sih keutamaannya? Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati ma syi'ti. Masuk surga terserah lewat pintu mana. Jadi masuk surga terserah lewat pintu mana yang dia inginkan. Masya Allah, ini keutamaan bagi seorang ibu, bagi seorang wanita, bagi seorang istri yang salihah. Nah, ibu-ibu sekalian, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat yang kelima, ya, jadi tepatnya pada ayat yang kelima Allah berikan keterangan, ya, berikan penjelasan tentang wanita yang salihah. Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abqara. Ya. Nah, Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, kita bahas satu ayat ini. Yang mana ayat ini turun kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Istri-istri Nabi SAW pernah itu merayu Nabi atau membujuk Nabi supaya mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya Nabi SAW juga sempat menurutinya, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan karena nuruti istri padahal itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ancam di sini. Allah ancam kalau jadi seorang ibu, jadi seorang istri, kalau jadi seorang wanita ternyata tidak bisa mengajak ke surga, tidak bisa mengatur dalam rumah tangganya, malah juga menjadi provokator kepada suaminya dalam keburukan, ya, memperlemah keluarga dan suaminya dalam keburukan. Ini apa? Allah ancam di sini, bisa jadi Nabi nanti malah menceraikannya, ya, misah, akan berpisah begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkum. Bisa jadi, ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menceraikan kalian, maka akan menggantinya dengan istri yang lebih baik dari kalian. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mensifatkan bagaimana seorang istri, seorang ibu, seorang wanita yang salihah, ya, yang Allah sebutkan supaya istri-istri Nabi tadi ditegur supaya mengetahui yang terbaik itu bagaimana seorang wanita. Nah, kemudian Allah melanjutkan sifat wanita yang salihah di sini, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu apa? Muslimatin. Bagaimana wanita yang terbaik itu? Seorang ibu yang terbaik atau istri yang terbaik itu adalah muslimatin. Sifat yang pertama adalah muslimatin, wanita-wanita yang berserah diri kepada Allah. Muslimat itu wanita-wanita yang muslimah. Muslimah itu apa? Berserah diri kepada Allah. Muslimah itu apa? Muslim itu kan dari kata Islam. Apa sih Islam itu? Yaitu apa? Menampakkan keislaman. Zahirnya, penampilannya, penampakannya, kelakuannya itu adalah orang Islam. Orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi kan ada Islam, ada iman ya Bu ya. Jadi ada Islam, ada iman. Kalau Islam itu berkenaan dengan amalan yang nampak. Kalau iman itu berkenaan dengan amalan hati. Ya, berarti sifat wanita yang muslim, wanita salihah, wanita yang baik, wanita yang terbaik adalah apa? Muslimat. Wanita-wanita yang muslimah, yang berserah diri kepada Allah. Apa tadi muslim? Muslim itu yang penampakannya, penampilannya, amalannya adalah amalan dan penampilan orang-orang yang muslimah, wanita yang muslimah. Begitu ya. Jadi Islam itu asalnya amalan yang nampak ya. Makanya rukun Islam ada 5 ya. Setelah syahadat kan lisan. Amalan lisan nampak ya. Yang kedua sholat. Berarti kan amalan nampak namanya sholat itu. Ya, kemudian zakat, puasa, sesuatu yang bisa dinampakkan di situ. Berarti Islam itu kaitannya dengan apa? Amalan-amalan yang nampak. Islam kaitannya dengan kelakuan, perilaku yang nampak. Berarti wanita yang salihah, yang terbaik itu bagaimana?
yang penampilannya adalah baik menurut Islam, yang amalannya nampak baik menurut Islam, yang lisannya, ya lisannya juga amalan nampak ya, lisannya juga baik menurut Islam, pakaiannya juga baik menurut Islam. Nah itu namanya muslimah. Penampilan yang ditampakkan adalah orang muslimah yang baik. Ya, contohnya namanya muslimah tadi kan yang penampilan ya, yang penampakannya. Jadi Islam itu kan gak cuma ngurusi hati, tapi ngurusi penampilan, ngurusi kelakuan, ngurusi amalan yang nampak. Begitu. Pertama misalkan lisan, lisan kan amalan nampak. Jadi wanita yang muslimah dalam lisannya bagaimana? Lisannya adalah lisan yang baik. Ya, bukan lisan yang suka mencela, bukan lisan yang suka melaknat, bukan lisan yang tidak senang bersyukur, nggak tahu berterima kasih, ya, atau lisan yang senangnya menggunjing, menggibah. Itu jauh. Seorang wanita yang terbaik adalah yang penampilan dan penampakan amalan-amalan yang nampak adalah baik. Begitu ya. Ini muslimat, wanita yang berserah diri kepada Allah dalam penampakan dan penampilan. Ya, kemudian juga pakaian, wanita yang muslimah apa sih yang nampak juga lagi? Pakaian juga. Berpakaian yang baik, berpakaian muslimah yang baik. Nah ini. Dan ini Allah sampaikan di sini ya. Kadang atau bukan kadang lagi, banyak para ibu atau nanti para istri atau para wanita yang tidak perhatian dengan penampilan, pakaian yang baik, pakaian muslimah yang baik. Jadi penampilannya bermasalah. Itu ya, padahal pengennya masuk surga ya pokoknya pakailah itu pakaian yang baik, muslimah ya, pakaian yang baik, yang sopan sebagai wanita solehah ya. Jangan nanti kok malah apa ya bahasanya, sudah gak sopan pakaiannya, sudah membuka auratnya, sudah pakaian yang mungkin apa ya, bisa jadi di luar ya, kalau di luar yang ketat, yang nampak auratnya, itu semuanya dihindarkan. Itulah ciri wanita salihah, istri yang salihah atau ibu-ibu yang salihah. Ini betul-betul harus diperhatikan ketika kita ingin masuk surga, terserah lewat pintu mana yang kita inginkan. Nah, dan jangan nanti menghiraukan, halah mungkin cuma di desa saja, lah ngapa enggak orang ngapa-ngapain dan lain seterusnya, enggak usah ngurusi seperti itu. Ini kewajiban yang Allah wajibkan. Kalau saya diperintah untuk berjilbab, ya berjilbab, gitu kan. Kalau saya diperintah untuk berpakaian yang longgar untuk wanita, ya pakaian ini ibadah. Ya, ada orang mencela, ya silakan. Ada orang yang menggunjing, ya silakan. Tapi kita niatkan ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah sifat yang berikutnya adalah mukminatin. Mukminatin, sifat berikutnya adalah mukminatin. Ibu-ibu sekalian, semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Kita simpulkan sifat wanita salihah yang disebutkan dalam surat At-Tahrim di sini. Yang pertama adalah muslimat. Seorang ibu, seorang istri, seorang wanita adalah muslimat. Wanita yang berserah diri kepada Allah. Orang yang penampilannya, pakaiannya, lisannya, kelakuannya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yang kedua adalah mukminat, wanita yang beriman kepada Allah, hari akhir, wanita yang hati-hatinya baik, berusaha menjaga baik hatinya. Kekotoran hati, rusaknya hati dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga qanitat, wanita-wanita yang tunduk dan patuh kepada Allah, kepada suami, kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya dalam kebaikan, dia tunduk dan patuh. Yang keempat adalah taibat, wanita-wanita yang mudah bertaubat dan minta maaf.
Kemudian saihat, wanita yang juga memiliki ibadah. Abidat, wanita yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ingin tenang hidup kita ini harusnya diiringi dan terus menjaga ibadah. Kadang orang bingung, apa sih solusi ketenangan hidup? Pasti jawabannya adalah duit. Padahal bukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih rezeki tanpa disangka-sangka. Berarti ibadah itu adalah sebab ketenangan dalam hidup. Kemudian yang terakhir tadi adalah wanita yang suka atau nanti memiliki ibadah-ibadah berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sekalian, semoga Allah